Mbah Nun, kenapa jenengan mau rela bermalam-malam setiap hari membesarkan jiwa seluruh masyarakat di Indonesia, sedangkan orang-orang yang duduk di Senayan dan Istana mementingkan dirinya sendiri dan ketika bersama rakyat mereka hanya melakukan kepentingannya sendiri dan hanya ingin menginginkan suara rakyatnya sendiri. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apa awak gelem ngancani rakyat sampai esuk ben bengi? Yo nek aku jawab iku kok dadi gak sida aku lah. Gak sida artine aku iki gak ono sebabe, gak ono motivasine ya ngono iku tok aku pokoke nek ono kluruk berarti jago mek ngono tok to. Ya nek ono njegok berarti asu aja takon sula apa kon njegok. Gak usah pokoke ono asu njegok ngono lho, Dik. Ya ngono ya. Wis aja ada kok nilai-nilai aku apik ta elek wis babal. Sing penting aku sayang karo kono wis ngono tok. Engko nek aku jawab engko dadi umuk aku, dadi sombong aku. Marang Gusti Allah, ngene apa kon aku? Aku jawab, saudara-saudara, kenapa aku mau menemanimu sampai pagi tiap malam? Engkau tahu bahwa sejarah nasional kita itu penuh dengan tokoh-tokoh yang hanya menipu rakyatnya. Mereka kalau datang kepada rakyat hanya untuk kepentingan mendapatkan suara sebagai gubernur. Gak. Loh, aku lah gak jawab ngono sih. Saya itu mencontohkan bahwa saya ndak akan jawab gitu-gitu itu. Kok dadi aku ngenyek wong, nduding wong lak ngono juga. Saya ndak jawab begitu. Aku gak ngono iku. Wis pokoke nek anjane apik trimon syukurono. Sebabe apa aku ngono aku ya gak roh, aku iki mek dilakokno karo Gusti Allah. Ngono lho. Dadi gak usah tak jawab ya Rek ya, gak usah tak jawab. Wis pokoke nek apik syukurono. Ngene Rek. Tadi beliau sudah mengungkapkan mengenai betapa ragamnya bangsa Indonesia, kebudayaannya, sukunya, apa jenenge bahasanya, keseniannya, kecenderungannya. Sebenarnya kita harus berijtihad atau berkembang bahwa sekarang itu sudah ada fenomena kesukuan yang baru. Jadi suku itu gak mek mergo hubungan darah, saiki ono suku pengusaha. Ono jenenge suku Sembilan Naga. Ono meneh suku penganggur, itu sak suku itu. Gak jelas penggaweane sak suku itu. Ya toh? Lah ngono sih, suku itu adalah kelompok di antara manusia yang bertemu atau bergabung karena suatu sebab. Nah, yang disebut suku aslinya adalah karena sebab nasab atau hubungan darah. Tapi orang berkelompok tidak hanya karena hubungan darah. Bisa berkelompok karena hobi sepeda, podo hobi sepeda, iso podo seneng makiyahan, itu juga sebuah suku. Nah, syaratnya di sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Sadurunge sampean gawe parpol kudu janji bahwa parpol sampean itu jangan sampai menjadi masyarakat terpecah belah antara Demokrat, Gerindra, Golkar, PDIP. Semua harus ada kesepakatan kolektif bahwa mereka saling menjaga satu sama lain supaya rakyat tetap berada di dalam sila persatuan Indonesia. Lah ngono kudune. Nggih ta mboten? Saya bikin maiyah ini itu juga bukan niat saya, dan saya nyatakan kepada teman-teman NU, aku iki sing arek-arek NU kon ojo metu teko NU, tetep NU. Maiyah iki gak ngerebut sapa-sapa teko sapa-sapa. Maiyah iki cek awakmu luweh NU timbangane wingi. Nek kon wong Islam cek luweh Islam timbangane wingi. Nek kon Muhammadiyah cek luweh mantep Muhammadiyahmu. Aku gak ngerebut sapa-sapa, aku gak njaluk apa-apa. Aku mek kepingin awakmu kacangnya dadi kacang sing mentes temen. Nek awakmu telo cek dadi telo sing senggreng temen. Mosok telone boleng kabeh kayak ngene iki lah gitu ya. Jadi maiyah ini bukan gerakan sosial dan tidak punya niat politik apapun. Mek ngancani menungso cek luweh menungso. Ojo kewan memanusiakan diri atau manusia mengkewankan diri. Sing petik PTO, sing bebek BBO. Itu tujuannya maiyah. Dia sangat software. Dia tidak boleh menjadi ormas, tidak boleh menjadi orsospol, dan tidak menjadi kekuasaan apapun. Ojo khawatir sampean. Ojo khawatir gak ono apa-apa. Kene mek ngancani cek iso tambah sakti di Indonesia ngono rek ya.
Makanya saya keliling kemana-mana itu untuk nyicil nambahi wong sing tak jak ngelakoni sesuatu cek sampean dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mek iku tok lho rek tujuanku jan. Karena nanti Indonesia nek gak iso mengatasi dirinya akan diatasi oleh Allah berdasarkan banyaknya kekasih-kekasih Allah di Indonesia. Iku teoriku mek ngono iku tok. Gitu lho rek. Masuk akal tak gak? Ya mek ngono iku tok karena Allah itu marah tidak karena wong dadi kafir. Wong kafir sak dunya Gusti Allah gak patheken. Kon korupsi kuwabe sak Indonesia Gusti Allah gak rugi. Allah sangat-sangat maha kaya. Jadi gak soal iku. Yang Allah marah itu kalau kekasihnya dilarani atine. Nek awakmu dadi kekasih Allah, ana sing nyaniaya awakmu, ana sing melukaimu, ana sing menyakitimu, Allah gak terima awakmu dibelani sehingga Indonesia semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho rek. Masuk akal tak gak? Aku wis nggae contoh, Nabi Nuh iku dikai banjir kaya ngono iku gak mergo wonge kafir. Aku lak cerita mang. Nabi Nuh oleh mek 80 sing dadi muslim iku. Iblis oleh wong 400.000 kira-kira. Sampai dhek ketika Nabi Nuh wis munggah kapal diparani iblis. Iblis mlebune nang kapal Nabi Nuh iku liwat melok gandol buntute balkadaba. Balkadaba itu satu jenis hewan yang sekarang udah ndak ada. Mlebu begitu wis iso kumpul karo kewan liyane mbleset terus dhek metu teko kandang-kandang nemoni Nabi Nuh. Terus Nabi Nuh kaget, "Ngopo kowe rene?" gitu kan. "Mboten, nggih kula pengin berpartisipasi." "Partisipasi mbahmu ndasmu aku pegel temen iki aku iki nggawe kapal setengah mati. Anggitmu ana ta menungso iso nggawe kapal kaya iki. Kewane 1000 pasang. Ya nek gajah tok karuan, ya nek macan tok karuan. Iki walang, tekek, kadal, gatul, semut. Anggitmu gak angel ta nggawe kapal sing ono kandang-kandang macem-macem dan gak oleh berkembang. Artinya ojo sama ono sing duwe anak. Lah kelep kapal iku, gitu kan? Wangel aku kon ojo macem-macem aku pegel temen. Wong wingi aku gawe kapal anakku njaluk bayaran. Dadi anake jenenge Khawit iku dikon dadi kepala pemborong gawe kapal iku terus golek wit-wit apa golek wit jati di Bojonegoro, di Rembang, di Jember. Dia merekrut tenaga outsourcing. Jumlahnya beribu-ribu untuk bikin kapal. Mergo akeh karyawane sakmono kae, akhirnya Nabi Nuh dijaluki karo anake jenenge Khawit iku, "Pak niki mosok mboten sampean bayari." Terus Nabi Nuh lho, "Aku iki ya duduk pengusaha, aku duduk pemerintah, aku mek dikon nyelametno wong, cek gak kelelep ngono tok, aku ya gak ndek biaya." Akhirnya kon tak kei apem 3 ae. Dadi Nabi Nuh ngekei Khawit apem 3. Iki gak ono kon ndelok bandhe ndi. Dadi nek kon takon tekan dijan bahane, ya iku mang bahane. Apem 3. Lho kok mek apem 3 ya napa karep sampean? Muring-muring nang bapake Khawit. Wis ta, bagian 3 iku giliran, ayo mangan, pangan. Urut 3. Dipangan, ternyata apem iku gak entek-entek. Dipangan sampai wong 100 gak entek, 1000 gak entek. Jadi yang ditawarkan Nabi Nuh adalah ilmu betapa Allah itu sangat ajaib untuk memberimu rezeki. Tidak harus berjumlah sekian atau sekian. Nek kon percaya harus Allah wis to ana ae dalan iki ta mboten. Deloken ndek pinggir-pinggir dalan wong dodol sembarang ana sing tuku kabeh. Ndek Jakarta iki ndek perapatan dalan dodol kasur. Pak wis ta. Mosok dodol kasur ndek perapatan dalan. Lak gendeng ae iku. Ana sing dodol mebel ndek perapatan dalan, ya ana sing tuku lho. Ngono ya rek ya. Nah, terus Nabi Nuh ditakoni karo iblis, "Sampeyan oleh pinten dakwah sampeyan?" Mek 80 iblis. Lah niki sing kira-kira kelelep sing mboten melok kapal sampeyan pinten? Ya kira-kira 400.000. Oh, berarti kathah kula nggih oleh gitu. Ganti dinyek Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah 930 tahun mek oleh wong 80. Mulane kabeh iku pokoke wis ikhlas ae, oleh piro ae ikhlas sakune. Oleh bojo ya apa ae ikhlas. Wis ancen iku jodohmu kaya ngono iku sing ikhlas sing diwet-wet. Ngono ya rek ya. Oke, Anda tahu teman sekalian. Aku iki ngancani kaya ngene iki kan
tidak pakai pertimbangan golongan sama sekali. Gak tak pikir wong apik wong elek blas. Aku tresno ngono tok. Titik. Aku nek dikongkon kepengin bantah pemerintah, apa konstitusinya, apa hasil pembangunannya, keputusannya dari tingkat presiden sampai menteri, sampai dirjen, sampai nisor bupati, aku iso mbantah sak mbrek. Bantah itu artinya nek diterusno iso menjadi oposan, nek diterusno iso menjadi pemberontak, nek diterusno meneh iso kudeta. Dengan bondo arek bonek saene kae. Ya. Tapi aku tidak akan melakukan hal-hal yang aku tidak bisa menjamin akan menjadi kemaslahatan bersama. Saya tidak akan lakukan. Saya full mengerti bagaimana proses reformasi. Sopo sing ngongkon Pak Harto mudhun. Sopo sing garano Pak Harto gak ngamuk. Sopo sing garano Pak Harto dengan legowo gelem mudhun, gak didukno lho, gelem mudhun. Mek guyon ngene dan ikhlas dan seterusnya ya. Tetapi Anda tahu, karena teman-teman tidak benar-benar melakukan reformasi, saya meninggalkan seluruh kelompok reformasi itu 2 hari setelah Pak Harto turun. Karena ternyata teman-teman itu tidak mau reformasi, mereka hanya ingin menggantikan jabatan-jabatan saja. Dan sudah ada daftar menterinya pada waktu itu, dan aku sangat kecewa dan aku mulai bengi-bengi jam 10 diterno Pak Jumali supirku teko Menturo. Nah, saya tidak mau mengulangi reformasi itu lagi. Saya kecewa sama Pak Amin Rais, saya kecewa kepada menteri-menteri yang waktu itu menjadi menteri. Saya kecewa kepada proses politik di belakangnya. Sekarang teman-teman bapak-bapak dari DPR, mohon, saya tadi sudah cerita bahwa kalau yang mengundang saya ini DPR pusat, saya belum akan mau. Kalau DPRD daerah, saya mau. Karena daerah tidak punya tanggung jawab nasional. Dia cukup tanggung jawab lokal di sini. Iku jek iso ditandani. Jek iso ditandani, jek iso dicukulno. Jek iso nggawe pot kembang, paling enggak nggawe kebon cilik-cilik jek iso. Tapi kalau nasional, mohon maaf, saya belum bisa melayani. Sebab nek iya, aku iki temenan, nek anjane iya, nek gak. Ya ngono ben rabi pul. Nek iya gak. Lho aku karo Mbak Novia iku kawin lari. Sing ngerabekno aku iku Desa Tamping Mojo Sentul Jombang iku jam 12 bengi ngene iki aku rabi. Dan itu Cak Wi Lurah Tamping Mojo iku ngekeki KTP aku karo Mbak Via dengan penuh keberanian. Lho Cak, kok sampean berani? Loh, Cak Nun itu sama Mbak Novia itu disuruh ke desa mana saja mau kok. Berarti mereka punya hak untuk menjadi warga dari setiap desa yang pernah dia datangi. Ngono logikane dhek. Dadi sampean kate rabi tak kei sampean surate. Akhirnya rabi temenan jam 12 bengi iku, Bu. Jam 12 bengi, mari rabi yang ngono, rabi kaya wong nang warung. Mari rabi jam 12 bengi, jam 1 selesai. Jam 4 Mbak Via nang Juanda nang Makassar. Baru aku nang Jogja. Ki rabi capopo. Mari ngono rono rene sampai saiki iki. Ini saya belum ketemu Mbak Novia wis 2 minggu aku. Ya apa carane? Ya apa iki? Iki iso dadi korban lawang-lawang iki ngono. Gini rek ya, bismillah. Ya gak apa-apa ya ngomong sampai tuh kuno. Kita ini manusia nomor 1, bukan anggota DPR nomor 1. Anggota DPR mek kelambine dan fungsine, tapi utamanya kita adalah manusia, kemudian kita adalah hamba Allah. Ngono ya rek ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Bawaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, dan pointernya. Inti dari kutipan video Sinau Bareng ini adalah
Respon jawaban dari Mbah Nun kepada seorang penanya, kurang lebih berikut ini pertanyaannya. Mbah Nun, kenapa Anda mau berkeliling hampir setiap malam untuk membesarkan hati rakyat Indonesia? Sedangkan orang-orang yang duduk di Senayan, di istana, hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka kalau bertemu rakyat hanya untuk tujuan dan kepentingan pribadi, yakni menginginkan suara rakyat. Bagaimana pendapat Anda, Mbah? Kurang lebih begitu pertanyaannya. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih garis besar jawaban yang Mbah Nun ini tawarkan adalah: pertama, Mbah Nun meminta untuk tidak usah mempertanyakan hal itu. Alasannya adalah, kalau Mbah Nun jawab nanti takutnya malah jadi sombong. Namun intinya Mbah Nun mengungkapkan bahwa beliau melakukan itu sama sekali tidak memiliki motivasi dan juga memiliki tujuan apa-apa. Kalau memang masih mau dikejar, intinya beliau melakukan semua ini karena Mbah Nun cinta. Oleh karenanya, maka Mbah Nun meminta agar tidak usah menilai beliau baik atau buruk. Pokoknya, yang penting intinya beliau itu cuma karena sayang, sudah itu saja. Maka kalau sekiranya baik, terima dan syukurilah saja. Tidak perlu bertanya yang aneh-aneh. Poin selanjutnya, Mbah Nun bercerita bahwa beliau buat Ma'iyah ini tidak sengaja. Beliau hanya diperjalankan Allah. Oleh karenanya, maka Ma'iyah ini bukan sebuah golongan, bukan juga gerakan sosial, bukan ormas, bukan mazhab, bukan aliran, bukan sekte, dan seterusnya. Menurut beliau, Ma'iyah ini tidak akan merebut apa-apa dari siapapun saja, tidak juga akan menyaingi siapapun saja. Beliau tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan meminta apa-apa, dan tidak pula akan merebut apa-apa. Dan itu sudah beliau buktikan dengan berkeliling sudah lebih dari 40 tahun, namun tidak pernah menjadi apa-apa. Karena menurut beliau, Ma'iyah itu hanya ingin kalau Anda Islam, supaya Anda lebih Islam dari kemarin. Kalau Anda orang NU, supaya Anda lebih NU dari kemarin. Kalau Anda Muhammadiyah, supaya Anda menjadi lebih mantap menjadi Muhammadiyah, dan seterusnya. Jadi, beliau hanya ingin kalau Anda itu beneran kacang, maka jadilah kacang beneran. Kalau Anda ayam, jadilah ayam sungguhan. Kalau Anda ketela, jadilah ketela yang sehat, tidak busuk ataupun terkena hama. Jadi intinya, menurut beliau, Ma'iyah ini hanya menemani supaya Indonesia menjadi tambah sakti. Maka sekali lagi, Ma'iyah itu bukan kelompok ataupun golongan, tapi Ma'iyah adalah software, cara pandang atau cara berpikir. Poin selanjutnya, Mbah Nun bercerita bahwa umat-umat nabi-nabi terdahulu diazab Allah bukan karena mereka ingkar. Karena menurut beliau, Allah tidak paten kalau toh seandainya seluruh dunia ini ingkar. Itu sama sekali tidak membuat Allah rugi dan tidak pula mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Akan tetapi, kalau kekasih Allah disakiti seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, dan seterusnya, maka Allah akan murka kalau kekasihnya disakiti. Berlandaskan hal ini, maka beliau berharap semoga dengan beliau rajin berkeliling kemana-mana dan mengajak semua orang untuk melakukan kebaikan seperti bersolawat, bersilaturahmi, dan seterusnya. Siapa tahu bisa nyicil menambah jumlah kekasih Allah. Dan kalau jumlah kekasih Allah sudah banyak di Indonesia, Allah tidak akan mengizinkan keburukan menimpa kekasihnya. Dan Allah lah yang akan menolong Indonesia.
karena Allah tidak akan diam jika ada kekasihnya yang disakiti dan didolimi. Poin selanjutnya, Mbah Nun sedikit melebar dengan menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Nuh yang intinya adalah sebagian besar ulama menyebut bahwa Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Beliau adalah nabi ketiga sesudah Nabi Adam. Dikisahkan, Nabi Nuh berdakwah selama 930 tahun dan hanya memiliki 80 pengikut. Selebihnya, umat Nabi Nuh ingkar dan ikut diazab Allah dengan tenggelam bersama banjir dahsyat. Sementara 80 pengikut Nabi Nuh selamat karena menaiki bahtera yang luar biasa besar dan dahsyatnya. Bahkan, saking dahsyatnya bahtera Nuh, sehingga sukar bagi generasi kita untuk menggambarkannya. Kala itu, Nabi Nuh tidak hanya mendesain kapal bagi pengikutnya saja, namun juga untuk seluruh pasang jenis binatang yang ada di muka bumi ini. Bayangkan, semut saja ada beberapa macam jenisnya, belum ayam, belum gajah, belum burung, dan seterusnya. Ditambah lagi, para binatang ini harus ditempatkan di tempat khusus, karena tidak mungkin kambing satu tempat dengan harimau. Belum lagi, dari tiap-tiap pasang binatang itu tidak boleh bertemu karena ditakutkan akan kawin, sehingga itu beresiko membuat kapal tenggelam jikalau sampai binatang-binatang itu berkembang biak. Pasalnya, banjir itu sangat besar dan membuat seluruh bumi ini tertutup, tak ada satupun daratan yang tersisa, sehingga berbulan-bulan lamanya kapal harus berlayar menunggu adanya daratan saat air mulai surut. Bahkan saking tidak mampunya, kita manusia modern membayangkan betapa canggihnya kapal Nabi Nuh. Sampai-sampai digambarkan kapal Nabi Nuh itu seperti kapal besar ala kadarnya. Padahal seharusnya kalau kita mengaku orang modern, maka seharusnya kita menganut kepada metodologi cara berpikir yang rasional. Bagaimana bisa kok malah manusia modern menggambarkan kapal Nabi Nuh itu hanya kapal besar biasa, tanpa mengkalkulasi hal-hal di atas. Itu baru dari sudut penataan binatang. Bagaimana dari sudut pandang kekuatan, infrastruktur, manajemen pembangunan, dan seterusnya, konsumsi, navigasi, dan seterusnya. Sungguh dahsyat kapal Nabi Nuh, bukan? Jadi rasa-rasanya kita harus berpikir ulang jika pendidikan mengajarkan bahwa peradaban sekarang jauh lebih maju. Karena nyatanya dunia ini sudah berumur miliaran tahun. Namun hanya saja setiap peradaban manusia mencapai puncaknya, kesombongan selalu saja menghinggapinya, sehingga kemudian kehancuranlah yang mengakhirinya. Selanjutnya mereka membangun peradaban dari awal. Begitu seterusnya. Belum lagi jika kita berpikir bahwa orang dulu sangat mungkin untuk memaksimalkan kemampuan mereka. Pasalnya, mereka punya waktu hidup yang sangat lama, sehingga penemuan dan peradaban mereka sangat maju. Tidak hanya waktu umur yang panjang, namun juga rotasi bumi tak secepat sekarang. Sehingga satu hari dahulu tak secepat satu hari sekarang. Faktor umur dan faktor lambatnya waktu berjalan pada zaman dahulu sangat memungkinkan bagi manusia untuk memaksimalkan kemampuannya. Sehingga sekali lagi perlu kita renungkan kembali sebenarnya sekarang ini kemajuan ataukah kemunduran dari segala sudut hal. Mulai dari kemunduran moral, kecerdasan, adab, cara pandang, teknologi, filosofi, kesenian, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Poin terakhir, intinya Mbah Nun berpesan bahwa seluruh atribut duniawi itu hanyalah pakaian.
seperti jabatan dan lain-lain itu hanya baju atau jubah, akan tetapi hakikatnya kita adalah manusia. Mungkin maksudnya adalah manusia itu cair, tidak beku, karena manusia itu ya tertawa, menangis, sedih, bahagia, kotor, bercanda yang tidak-tidak, dan seterusnya. Sehingga Mbah Nun mohon maaf jikalau dalam sinau bareng kadang sampai berkelakar yang tidak-tidak. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan sinau bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.